Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'zama ala ibadihi al-minnah idh ja'ala as-siyama hisnan li awliyaihi wa junnah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'mah. Wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ah hadahu ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sebagai badal ini, karena mestinya hari ini yang mengisi adalah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Qamar. Kalau saya ditelepon tadi malam, saya juga lagi ada acara di Batu sebenarnya ini, lalu diminta untuk menggantikan beliau mengisi pada hari ini. Oleh karena itu saya cuma badal, jadi kalau nanti kurang bagus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya diminta untuk sedikit berbincang tentang awakhir Ramadan, akhir-akhir di dalam bulan Ramadan ini. Sebelumnya ada satu hadis yang sering disampaikan yang terkait dengan istilah roghima anfu rajulin. Roghima itu gerumpung, anfun itu hidup. Artinya banyak orang yang gerumpung hidupnya, yang para ulama memahami lahiqahu zillun wa hikaratun. Artinya orang yang gerumpung hidupnya itu adalah orang yang terkena oleh sesuatu, yang sesuatu itu menjadikan dia zil, hina, dan hikarat itu getun gitu. Karena tidak mengambil sebuah kesempatan yang diberikan Allah. Itu ada 3 kelompok orang yang roghima anfu rajulin ini. Yang pertama, man dzukirtu falam yusalli alayya. Ketika ada orang disebut man dzukirtu indahu lam yusalli alayya, ketika ada disebut asma Rasulullah di dekatnya lalu dia tidak berselawat kepadanya, itu termasuk orang yang roghima anfu rajulin. Kemudian yang kedua, ada man indah rajulun indahu abawahu al-ahadihima. Ketika ada seseorang yang bapak ibunya atau salah satunya masih hidup dan berada dengannya, tapi dia la ya'mal min haqihima amalan yadkhuluhu bisababil jannah. Kalau dia masih ada bapak dan ibunya atau salah satunya, tetapi orang itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik, yang berbuat baik itu terkait dengan hak-hak orang tua atas anak. Memang kalau sudah tua, orang tua ini punya hak. Contoh dalam agama, laki-laki seperti bapak-bapak ini itu harus tahu benar, ini kadang-kadang bisa tukaran ini karena antara kepentingan istri dan ibu. Dalam agama itu kedudukan ibu bagi seorang laki-laki seperti saya dan panjenengan lebih itu. Kalau istri 1, ibu itu 3 mestinya. Tapi kan kebanyakan boy malah lali gitu. Soalnya waktu kalau bujur gitu. Ibu itu 3, perempuan itu 1 pasti gitu. Makanya perlu kita jelaskan ini, sehingga banyak kadang-kadang kepada istrinya begitu sangat hebat, tetapi ibunya seringkali terlupakan. Nah, ini termasuk hak-hak ibu tidak dipenuhi. Nah, orang yang masih punya bapak ibu tidak memenuhi ini sama dengan kehilangan kesempatan mendapatkan surganya Allah, maka termasuk roghima anfu rajulin. Yang ketiga, idza dakhala Ramadan wa tamma Ramadan. Ketika ada orang dimasukkan Allah untuk bisa ketemu bulan Ramadan seperti pada tahun ini. Alhamdulillah, itu satu nikmat besar ketika kita dimasukkan Allah untuk masuk Ramadan. Hingga sampai dengan tam Ramadan, walayib farlahu, dia belum mendapatkan ampunan Allah. Belum mendapatkan ampunan Allah, ya karena tidak paham bahwa Ramadan ini satu kesempatan yang besar. Sebab apa?
Nabi mengatakan li'anna Ramadan syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Ramadan ini adalah bulan kasih sayangnya Allah kepada hamba Muhammad, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kasih sayang Allah. Oleh karena itu bagi yang tidak mampu memanfaatkan sampai akhir Ramadan belum mendapatkan ampunan, Masya Allah, terdapat penjelasan lebih panjang. Li'anna fi Ramadan li'anna hasanata fihi mujtami'an, sungguh di dalam bulan Ramadan ini terkumpullah segala kebaikan. Di dalam Ramadan ini fa inna ta'ata maqbulah, taat diterima oleh Allah Ta'ala. Fa inna dzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan al-jannatu mustaqaddul lahum, surga sedang rindu kepada orang-orang hamba Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka oleh karenanya kiranya semestinya kita berharap di akhir-akhir Ramadan ini semakin kita perkuat, tapi tentunya harus mulai dari awal. Ada beberapa amal yang disampaikan oleh para ulama dengan belajar dari hadis Rasul bahwa Nabi itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu awakhir Ramadan atau fi akhir Ramadan, 10 terakhir, fil akhir awakhir Ramadan, wala yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah tidak begitu. Kalau dibandingkan kesungguhan Rasul di akhir 10 Ramadan dengan yang di lainnya, itu berbeda. Maka kita diharapkan di dalam bulan Ramadan akhir ini kita lebih untuk mesungguhkan. Misalnya disampaikan oleh Rasulullah pula, Nabi itu ketika di akhir Ramadan ada 3, ahyal lail, kemudian mau menghidupkan malam-malam akhir Ramadan itu, kemudian aiqadhu ahlu, membangunkan keluarganya. Bahkan yang nomor 3 ada istilah syaddul mi'zan, menghidupkan malam Ramadan ini. Maka mengapa kemudian di Ahlussunnah wal Jamaah ini membiasakan akhir Ramadan ini ada yang full, tidak membedakan ganjil ataupun genap, ada yang mungkin membedakan ganjil. Biasanya witirnya dilakukan pada malam hari. Ini pilihan, karena memang menghidupkan malam Ramadan ya mestinya memang tidak tidur, dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang kuat ya monggo, karena Nabi memang melakukan itu ya, menghidupkan akhir-akhir Ramadan dengan cara kita banyak untuk bangun di sepertiga malamnya. Walaupun sepertiga ini membagi ada sepertiga awal, tengah, belakang, tapi ya kita sama-sama pahami sepertiga yang belakang itu justru lebih ma'ruf difahami sebagai sepertiga yang baik. Nah monggo silahkan. Maka kemudian sebagian orang membiasakan di 10 akhir ini bangun malam dengan melakukan qiyam lail dan amalan-amalan taat yang lainnya. Kemudian membangunkan keluarga, ini juga sunnah ya, anak istri kita minimal kalau penjenengan mau keluar, mau ke masjid malam-malam misalnya, ikut bangun malam ya disamperi. Kadang-kadang memang ya maaf, ini bukan apa, ibu-ibu ini seringkali kan kalau dibuka namun ya waktu angel biasanya seperti itu. Alasannya orang itu aku melok tangi orang dari sahur, mulai malah diancam sampai yang seperti itu. Ini monggo, tapi tetap ini sunnah kita sampaikan karena Nabi pun mesti membangunkan Aisyah kalau maghfir hari ini. Apakah kamu tidak ingin sholat malam? Itu pasti begitu. Dibangunkan pelan-pelan anak istri kita. Ya kita ajari begitu. Karena begitu besarnya fadilah di akhir 10 Ramadan, terutama di waktu malam. Kemudian yang ketiga, syaddul mi'zar. Syaddul mi'zar itu diterjemah dengan mengencangkan celana. Nah, ini ada yang memahami mengencangkan celana itu tanda serius, tanda serius. Tapi jumhur ulama memahami, maaf ini Bapak Ibu, syaddul mi'zar itu jangan melakukan hubungan suami istri di 10 akhir Ramadan. Memang aja yang mudarat itu, tapi iso-iso ini sebaiknya, karena Nabi itu menurut Aisyah di 10 awal beliau masih berkumpul dengan istri, di 10 tengah beliau masih berkumpul. Tapi kalau yang 10 akhir memang Nabi sudah banyak masuk ke masjid, sehingga memang tidak melakukan hubungan suami istri. Ada yang memahami seperti itu para ulama. Ini penjenengan pilih yang putih. Tapi artinya memang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu gambarannya adalah yang digambarkan oleh Nabi sendiri seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting iktikaf.
Ini iktikaf ini banyak disampaikan para ulama, tempatnya paling enak di mana. Itu kalau jumhur ulama Syafi'i nek iso boleh masjid jami' begitu. Tapi mufaqqatul ulama lebih banyak mengatakan pokoknya masjid, sempatkan untuk bisa iktikaf. Berapa lama waktu iktikaf? Relatif, tapi para ulama Imam Hambali misalnya kudu iso 10 hari penuh misalnya begitu. Monggo jadi ngatur saja, saya ngambil yang lebih ringan aja ya, sak sempatnya pokoknya termasuk siang begini kalau penjenengan sholat duhur kemudian masuk masjid, selain kita doa masuk masjid juga diniatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Ini juga sudah bagian daripada mudah-mudahan syarat i'tikaf kita. Penjenengan ikut tarawih di masjid mana niatkan juga untuk i'tikaf. Dan sekali lagi kalau sudah niat i'tikaf masuk masjid ojo omong-omongan. Kadang-kadang itu ono masjid gede-gedean terus. Jadi menurut masjid omong aja. Dan kalau sudah masuk masjid apalagi ada niat i'tikaf, diam. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah karena kita sedang ingin berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini monggo silahkan pilih di masjid mana. Kalau memang ada waktu ya, karena penjenengan seperti saya ini pegawai itu ya sudah iso. Tapi kalau dulu di pondok-pondok itu ya betul-betul ambil waktu sampai seharian penuh. Kalau sudah akhir-akhir begini, mulai pagi sampai siang misalnya, itu satu sunnah. Monggo silahkan. Tapi yang penting kita mencoba walaupun tidak plak seperti Rasulullah ya. Kalau Nabi waktunya penuh memang, kita monggo ada waktu yang kita buat untuk i'tikaf. Lalu ada lagi sunnah Bapak sekalian di 10 hari terakhir ini mandi antara maghrib isya. Monggo itu sunnah. Kalau mau dilakukan silahkan mandi di antara maghrib dan isya. Ini juga ada satu hal. Bahkan kalau bisa 10 akhir ini sahurnya bukannya agak diundurkan. Kuat mondawai itu. Kalau Rasul menyarankan 10 hari terakhir itu bukanya agak mundur sampai dengan sahur. Jadi mangan ini pisan kok pas sahur. Itu lagi kuat. Sampai malah protes. 14 Januari kontrol tambah itu gimana? Jadi kalau bisa, karena memang pernah terjadi sahabat itu kan banyak yang pengen puasa wisal itu nyambung, jadi nggak mau berbuka terus. Nabi nggak boleh begitu. Ini umat Rasulullah nggak gitu puasanya, harus ada penghentian. Maka suatu saat ada beberapa sahabat sampai dengan isya kita mikir masih Rasulullah. Nabi pernah mengikuti, kemudian digabung antara buka dengan sahur. Tapi Nabi pernah menyampaikan kalau itu ruangku loh. Karena kalau Nabi kan lain situasinya, kalian tidak boleh begini. Ini bukan syariat umum lah. Tapi kalau bagi yang kuat diperbolehkan. Misalnya bukanya nanti sampai dengan waktu sahur. Jadi buka digandeng sahur naik sampai yang kuat. Kalau saya jelas tidak kuat gitu ya, seperti itu. Biasa lah. Monggo itu sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang perlu disampaikan lagi, ini yang sedang diburu-buru biasanya, yakni mencari yang namanya Lailatul Qadar. Ini saya ceramah di mana-mana sering ditanya pula ini. Takoni mesti kapan bah Lailatul Qadar? Nah, aku lah Gusti Allah berarti itu. Ya kan, Lailatul Qadar itu rahasia Allah, rahasia Allah. Banyak memang analisis terutama terkait dengan 27 Ramadan. Yang kemudian sayang lalu banyak orang golek penake mulai gelem sholat tarawih tanggal 17 tok. Mulai besok waktu rujukan keramas sampai nang dia. Oh begini malam 17 gitu. Golek apa Lailatul Qadar. Koyok pasti tanggal 27 padahal tidak demikian. Memang ada analisis. Contoh begini. Surat Al-Qadr itu kalau kita hitung jumlah kalimat itu kalau dalam bahasa Arab kata Pak ya. Kalimat itu kata gitu. Dalam bahasa Arabnya kalau susunan kata itu tarkib namanya gitu. Nah, kata dalam kata inna itu ya, inna anzalnahu itu, inna itu satu, anzalna itu dua gitu ya. Dan setelah dihitung sampai ayat terakhir itu jumlahnya katanya 30 kata. Hitungan 1 bulan gitu katanya. Nah, ternyata kata hiya hatta matla'il fajr, hiya itu jatuh pada huruf yang ke-27 sehingga orang yang meyakini tanggal 27 ada yang ngono. Ada yang meyakini pula kata Lailatul Qadri
Lailatul Al-Qadr 9. Nih, 9 itu ping telu karena di surat Al-Qadr disebut 3 kali. Berarti sama ping telu itu dianggap itu otak-atik maduk seperti ini ya, monggo silakan. Tapi saya lebih kepada satu hadis yang umum. Nabi juga menyampaikan ketika berbincang tentang Lailatul Qadar itu, idza ata 'alaihi Ramadan, ketika sudah mendatangi kamu lagi gitu. Jadi Ramadan yang mendatangi kita, karena Allah yang mendatangi kamu. Ketika sudah mendatangi Ramadan kepadamu, lalu yang pertama soma naharohu, siang di dalam siangnya, kemudian sholawir dan min lailihi, sholat wirdan itu kan diulang-ulang, artinya nafilah, sholat sunnah ya tarawih itu maksudnya gitu, yang diulang-ulang tiap malam. Sholawir dan min lailihi, sholat sunnah yang diulang-ulang di setiap malamnya. Kemudian ditambah lagi waghadha absarahu, di dalam berpuasa itu untuk menahan pandangannya dari pandangan yang tidak pantas dilihat. Wa hafadha lisanahu wa yadahu, kemudian memelihara lisan dan tangannya. Wa hafadha ila sholatil jamaah, dia juga berusaha untuk menjaga sholat jamaah selama Ramadan ini, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, usahakan dijaga bulan Ramadan ini jamaah. Ditambah lagi bukrah ilal Jumat, ojo sampai Jumatan telat. Ini sekarang ini saya khutbah di mana-mana itu rada aneh Pak. Di sini mudah-mudahan enggak lah. Saya tidak tahu apakah tidak menuruti hukum Jumat. Wong Jumatan kok ngenteni khotibe wis mari khutbah 2. Itu banyak. Jadi ada masuk ke masjid itu khotib sudah naik mimbar itu masih 2 sok. Itu pun sing tuwek-tuwek biasanya sambekan sing wis ora senang kemis itu. Kemudian baru ketika sudah khotibnya naik mimbar, bahkan sudah berdiri yang kedua untuk doa, itu baru mulai Pak. Saya khawatir dia punya pemahaman bahwa sholat Jumat itu sekedar hanya untuk mengganti sholat Jumat, padahal hukumnya Jumat itu adalah termasuk ikut mendengarkan khutbah. Ikut mendengar. Berarti kalau ada orang Jumatan tidak punya uzur, lalu tidak ikut mendengarkan Jumat, menyengaja untuk datang telat, itu ya kudunya iadah balani di rumah ini. Jumatannya gugur mestinya seperti itu. Karena memang termasuk rukun Jumat itu mendengarkan khutbah, sehingga mengapa Jumatnya cuma 2 rakaat. Ini seringkali Allah alam apa memang belum tahu ilmunya atau mengapa ini berbahaya. Jadi ini saya lihat hampir di mana-mana. Jadi baru penuh kalau sudah dikomati gitu. Dianggapnya cuma sholatnya yang penting, padahal tidak. Jumat ini adalah bagian dari hari raya kita untuk usbu'iyah, mingguan, untuk kita bertemu, termasuk kita mendapatkan siraman-siraman rohaniah yang semestinya menjadi bagian. Nah, di Ramadan ini diusahakan bukrah itu lebih pagi maksudnya gitu, lebih awal kita mendatangi sholat Jumat. Nah, kalau sudah begitu, maka ya waktu shoma Ramadan, dia sungguh telah menggunakan bulan Ramadan ini betul-betul untuk berpuasa. Wa istakmal bihi, dia menyempurnakan dengan baik. Kalau sudah begitu, ya sudah, adraka lailatul qadar, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Wa jaza, dan sungguh beruntung dia bi ijazatihi, karena Allah telah memberikan ijazah dalam bentuk apa? Ya pemberian Allah yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Maka kalau saya ditanya, ya jawaban saya menggunakan hadis ini. Artinya Lailatul Qadar itu ya kepantasan kita, karena Allah, Nabi juga memberikan pemahaman dalam hadis kursinya, kullu amilin ya'juru ajrah, setiap orang yang sudah bekerja itu berhak mendapatkan gaji. Nah, orang melakukan Ramadan ini ya sudah menggunakan daya sekuat tenaga untuk mematuhi Allah Ta'ala, puasanya, baca Qur'annya, kemudian melakukan qiyam di waktu malamnya, yang menjaga diri dari segala yang membatalkan. Ini kan sudah ikhtiar yang maha dahsyat pada diri kita ini. Dan kalau itu sudah dilakukan, kita sudah manut dengan Allah, ya berhak kita mendapatkan pahalanya, termasuk diberikan Lailatul Qadar itu. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, ini satu gambaran yang mungkin tidak perlu kita mencari-cari
kapan datangnya ini, karena semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak memberi pemahaman secara vulgar dan jelas, hanya Nabi menyampaikan beberapa isi-isi yang perlu dilakukan supaya kita pantas mendapatkan malam qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bayangkan kalau kita mendapat malam qadar itu, Masya Allah, seperti satu sholat yang kita laksanakan pada siang hari ini, Jumat zuhur seperti ini, itu sama dengan kita sholat dulu berjamaah 1000 bulan. Bayangkan, setiap sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan sama dengan kita bersedekah selama 1000 bulan. Betapa hebatnya umat Rasulullah ini. Maka benar, walaupun kita umat akhir, tapi kelak masuk surganya awal, karena memang amalan-amalan kita diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah. Termasuk puasa ini, tidak ada yang tahu berapa pahalanya. Wa ana jazibihi, kata Allah, hanya aku yang tahu berapa pahala puasa, karena as-saumu li, puasa itu hanya untuk. Maka hadirin yang dirahmati Allah, monggo selalu kita saya mengajak diri saya, keluarga saya untuk bareng-bareng di akhir Ramadan. Sekarang ini malam berapa Pak? Hari berapa? Hari malam ke berapa? Hari ke 24 ya. Ono sing 25. Ada sing pun sama itu. Walaupun malam sama likur nih, menelak dia bisa berarti. Dan berbeda tidak perlu, karena itu juga jadi pertanyaan di mana-mana Pak. Lek mau ganjil mawon terus sing saat ini malam 6 likur ya ngomong. Ulun saat ini sing malam 25. Teman saya itu yang sudah ikut puasa awal sudah malam ke terus diopong bagi ini, telah merepot pun. Gusti Allah tidak sesusah yang kita bayangkan. Allah itu tidak sesulit yang kita bayangkan, asal kita penuhi apa yang menjadi hak-hak Allah. Berarti kita beribadah kepadanya, pasti Allah akan memberikan kewajiban hak Allah pula untuk diberikan kepada kita manusia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Tentunya ada kalimat akhir yang mungkin perlu disampaikan. Para ulama menyampaikan begini, ada hubungan antara sholat, puasa, dan sedekah. Para ulama ini bukan dawuh Nabi. Ulama menyampaikan as-sholatu tusilu li sahibiha ila nisfi tariq, as-siyamu tusiluhu ila babil malik, as-sadaqatu ta'khudhu biyadihi wa yadkhulu bil malik. Sholat yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman itu sama dengan dia telah menyempuh setengah perjalanannya. Ingat, kita ini semua lagi dzahibun ila rabbi, kata Nabi Ibrahim, sedang pergi menuju Allah. Nah, sholat itu separuh perjalanan sudah ditempuh. Nah, puasa itu yang akan menyampaikan si pelakunya untuk bisa masuk, datang ke pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi belum masuk Pak, di depan pintunya Allah orang puasa itu. Nah, disempurnakan as-sadaqah. Sedekah itu ibarat orang sudah di depan pintu, maka dengan bersedekah ta'khudhu biyadihi, maka akan ditarik tangannya oleh Allah untuk dimasukkan ke rumah kemuliaannya Allah, itulah surga. Maka mari insyaallah mudah-mudahan sudah dilakukan, sholatnya sudah, puasanya sudah, sempurnakan kita dengan banyak bersedekah di bulan ini. Berapapun sedekah terserah panjenengan, tapi ini antara Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu kan kalau sedekah begini, Sayyidina Utsman itu sepertiga biasanya dari hartanya, Sayyidina Abu Bakar itu 2/3. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar 1, maka paling hebat Sayyidina Abu Bakar ini mesti 1. Sayyidina Umar itu mengalahkan, nggak pernah bisa. Ya karena memang betul. Nah, tapi diperhatikan, sepertiganya Sayyidina Utsman itu lebih banyak dari 2/3-nya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya karena yang paling kaya sahabat itu kan Sayyidina Utsman. 2/3-nya Sayyidina Umar bin Khattab itu lebih banyak dari satunya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi satunya Sayyidina Abu Bakar itu hebat, karena nggak disisakan, dikasihkan semua. Sama dengan begini, kalau panjenengan punya uang 1 miliar, sedekah 1 juta, itu udah biasa. Berapa persen itu Pak? Saya bisa ngitung 1 juta dibagi 1 miliar, mungkin berapa persen? 10% atau berapa? Nggak sampai Pak ya, 1% ini. Ya, nah sama sebentar itu Mas, dulu itu. Tetapi kalau ada orang punya uang 10.000 lalu dia sedekah 2.000, bro,
Itu kan lebih hebat. Apalagi yang 10 miliar mek sedekah 1.000 itu ora gopil blas ya kan. Sak miliar kok mek 1.000 1.000 lah ora gopil blas. Tapi kalau punya 10.000 dia berani 2.000 atau bahkan 5.000 itu di hadapan Allah kan agung ini. Maka ini semangat tentunya monggo karena menyempurnakan kita untuk kita bisa bertemu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sholatnya beres, puasanya beres, tambahlah dengan bersedekah karena di bulan-bulan seperti ini memang Nabi ajwan sungguh sangat memurah. Komentar Jibril, tangan Rasulullah ketika memberi di bulan Ramadan itu lebih cepat tangan beliau dibanding dengan angin yang sedang seminar. Maka Masya Allah ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Monggo tidak sekedar pandai kita berhubungan dengan Allah, tapi juga mari kita bangun hubungan di antara kita sesama manusia dengan idzakarus surur, dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi saudara kita yang mungkin sedang susah di kala-kala hari-hari menjelang akhir. Mereka mau hari raya mungkin belum menyiapkan apa, ada yang belum punya apa-apa. Gembirakan mereka, ini yang menjadikan kita ditarik masuk kehadiran Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.